Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera, salam semangat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu melalui virtual yang memang pada kesempatan saat ini dengan kondisi saat ini pula pertemuan kita memang hanya bisa virtual. Nah, kita sama-sama sedang merindukan nih, kapan kita akan bertemu satu sama lain, bertatap muka, dan kita harapkan itu bisa segera terjadi. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai UTS Bahasa Indonesia kelas 10 yang kemarin sudah kalian laksanakan dan nilainya sudah kalian ketahui. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas bersama-sama mengenai soal-soal yang kalian kerjakan. Baik, kemarin itu soalnya bentuknya pilihan ganda dengan jumlah soal 25 butir soal. Baik, di sini ada soal pertama, tentu kemarin itu soalnya diacak ya. Jadi mana yang soalnya sama itu tinggal dikondisikan saja begitu. Baik, pada kesempatan soal yang pertama ini mengenai struktur laporan teks hasil observasi. Di sini karena memang ada kutipan ya, ada kutipan. Nah, ini jawabannya adalah tentunya pernyataan umum ya. Pernyataan umum. Kenapa pernyataan umum? Karena di sini ada merupakan ya, merupakan itu merupakan definisi. Biasanya definisi itu ada di pernyataan umum, hal-hal yang umum yang dipaparkan begitu. Ini jawabannya adalah pernyataan umum soal tersebut ya. Ini mudah ya. Baik, kita lanjutkan. Soal selanjutnya. Ini mengenai kaidah kebahasaan prasanomina. Ya, kutipannya masih sama. Ini mengenai Indonesia ya. Namun di sini prasanominanya yang mana? Kalau prasa itu lebih dari satu, berarti satu kata. Di sini semuanya lebih dari satu kata. Mana yang merujuk pada nomina? Nomina itu apa? Nomina. Ya, nomina itu sama dengan kata benda ya. Berarti di sini yang kata benda adalah negara. Ya, negara. Negara kepulauan. Ya, berarti ini sudah termasuk prasa. Jadi jawabannya adalah negara kepulauan. Baik. Kemudian kita beranjak ke soal selanjutnya. Ini mengenai ide pokok. Ide pokok itu biasanya ada di kalimat utama. Kalimat utama biasanya di awal atau di akhir paragraf. Itu yang sering muncul. Begitu. Di sini ada kutipan, kalian pasti sudah membaca waktu itu. Dan di sini kita lihat ada di mana ide pokoknya. Di sini ide pokoknya ternyata ada di kalimat pertama, kalimat awal. Ada di awal, deduktif begitu. Jadi kalau di kalimat pertama berarti di sini yang ada idenya adalah berarti ini dong. Ya. Kita lihat di sini tentang hasil temuan ya. Untuk menjaga kesehatan. Begitu. Ini yang merupakan temuan berharga. Ya, temuan berharga untuk menjaga kesehatan jantung ya. Ini adalah jawabannya. Jadi kita sudah ketahui. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini mengenai konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Begitu. Berarti pertanyaannya
konjungsi yang tepat di sini ya. Di sini kalau kita lihat di poin pertama atau pilihan pertama ini, penggunaan minyak goreng tidak bisa dilakukan berkali-kali kemudian, ini kurang tepat ya. Konjungsi kemudian ada di sana, itu kurang tepat. Lanjut di poin kedua, di sini perusahaan tersebut menuai kritik dan hujatan dari banyak pihak. Apakah benar penggunaan dan di sini? Kita lihat yang lain ya terlebih dahulu. Dan mereka pun mulai berkumpul, dan di sini kan tidak boleh di awal kalimat, sedangkan dan itu adalah konjungsi antar klausa, jadi di dalam kalimat itu sendiri gitu. Tidak boleh diawali kalimat karena dan itu bukan konjungsi antar kalimat, namun konjungsi antar klausa. Kemudian untuk poin D, ada banyak pilihan warna mulai dari merah, hijau, putih, kemudian ungu. Wah, ini kurang tepat juga ya, sama kurang tepat. Kemudian hal menarik dari gunung tersebut adalah keindahan alamnya atau sungainya. Oh, seharusnya penggunaannya dan. Jadi yang paling tepat adalah poin B begitu. Poin B ya jawabannya. Ini yang paling tepat dan. Baik, kita lanjut kemudian di soal selanjutnya, yaitu mana yang merupakan bagian teks observasi yang objektif ya, yang objektif. Di sini ada kecuali ya, pengecualian berarti ya. Apa jawabannya? Kalau objektif itu berarti tidak bersifat subjektif, dan itu lawannya dari kata objektif begitu ya. Kita lihat menurut saya itu berarti sudah tidak objektif, ini subjektif. Sedangkan yang lainnya merupakan fakta ya. Fakta ya. Indonesia negara kepulauan. Benar kan? Kepulauan tepat sekali. Jadi jawabannya adalah A begitu. Kemudian kalimat yang tidak sesuai dengan ciri umum teks laporan observasi dan tidak perlu ada dari paragraf ini misalnya. Nah, yang mana ini? Ayo. Baik, di sini yang namanya observasi kan itu harus tadi objektif. Ciri-cirinya kalian harus tahu dengan ciri umum, harus objektif. Kalau kalian lihat juga di sini ada menurut saya ya. Berarti itu bukan ciri dari kalimat yang bersifat objektif, itu subjektif ya. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah iya, B gitu. Baik. Ini kan yang tidak tadi ya. Yang tidak sesuai dan harus dihilangkan. Kemudian kalimat kata teknis dan atau kata istilah dari paragraf di sini adalah istilah apa? Istilah itu berarti suatu kata yang memang berhubungan pada bidang tertentu begitu. Nah, di sini berarti jawabannya motorik ya. Motorik yang paling tepat. Kemudian ada soal mengenai judul yang tepat nih terkait kutipan yang diberikan. Ini yang paling tepat adalah di sini jawabannya adalah berbagai jenis buah bervitamin C ya. Ada buah apa saja? Ada buah jeruk ya, kemudian di sini yang dibahas adalah buah jeruk ya. Begitu. Oke. Jadi jawabannya di sini adalah C. Berbagai jenis buah bervitamin C. Begitu. Oke. Lanjut.
Oke, nanti Bapak akan bahas dulu ini kenapa jawabannya berbagai jenis buah. Ada yang tahu? Karena di sini kalimat utamanya ini. Ya, kalimat utamanya ada di awal. Begitu. Sedangkan kalimat di awal itu menyatakan buah-buahan mengandung vitamin C dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Pertama adalah buah jeruk. Ini berarti menjelaskan di paragraf pertama ada buah jeruk. Kemudian pastinya ketika ada kata pertama pasti ada kata kedua gitu. Dan ini hanya sekadar kutipan, ya, kutipan begitu dari teks tersebut. Begitu. Jadi tepat jawabannya adalah berbagai jenis buah bervitamin C. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini yang paling tepat merupakan teks laporan hasil observasi yang mana? Kan kalian sudah tahu ya ciri-ciri dari teks hasil observasi. Di sini pengertiannya, ini tentang pengertian berarti ya. Oke, yang paling tepat di sini tentu yang B ya. Yang B, teks yang menginformasikan suatu hasil pengamatan atau penelitian tentang sesuatu, baik itu tempat, benda, dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau yang ini kurang tepat ya, kurang tepat kalau yang ini. Ada yang lebih lengkap yaitu teks yang B. Baik, pengertian yang B. Lanjut. Ini mengenai soal kaidah teks laporan hasil observasi. Di sini yang bukan, yang tidak termasuk, yang mana? Yaitu berisi pendapat. Ini tidak termasuk ya. Baik, kemudian urutan struktur teks laporan yang paling tepat adalah, ini mudah ya, pernyataan umum tentu yang pertama, kemudian pernyataan deskripsi bagian, kemudian manfaat, berarti yang D. Baik, kemudian lanjut, gagasan utama lagi nih. Gagasan utamanya di mana? Ada di depan, di awal, apa di belakang? Yuk, silakan. Mudah ya. Ini salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi di Bali adalah Tanah Lot, begitu. Baik, jawabannya adalah nomor 1. Lanjut, frasa verba. Verba itu kata kerja gitu ya, kata kerja. Berarti mana diantara ini adalah kata kerja? Tempat wisata apakah kata kerja? Itu tempat wisata berarti objek. Berarti biasanya objek itu masuknya ke kata nomina, begitu ya. Kemudian ke arah barat dari Tambanan, berarti itu adalah keterangan. Kemudian 2 buah pura, itu juga kata benda, begitu ya. Dapat berjalan, ya tepat sekali, dapat berjalan ya. Jadi jawabannya dapat berjalan. Berjalan itu kan kata kerja gitu, dapat. Oke, siap. Baik, kemudian di sini ada laporan yang sesuai dengan topik di atas adalah yang mana yang sesuai? Ketika ini diurutkan, yang mana yang paling tepat? Ini topiknya membuat wajik cililin. Cililin ya. Baik, mana yang tepat? Ternyata yang 1, 2, 5, 6 ya. Yang ini nah. Oke, 1, 2, 5, 6 begitu ya. Oke, coba kita geser lagi. 1 itu wajib adalah, biasanya kan diawali dengan definisi yang kalimat laporan itu. Kemudian wajib ketan itu diolah bersama gula merah dan parutan kelapa. Kemudian kelima, gula merah dan kelapa itulah yang membuat cita rasa wajib menjadi legit dan gurih, begitu, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita beranjak ke kata selanjutnya.
Baik, ini kalimat yang tidak termasuk kalimat simplek. Simplek, yuk, yang mana? Kalimat simplek itu berarti kalimat sederhana, kalimat satu. Tapi di sini yang bukan ya, yang tidak termasuk. Berarti itu nomor 3. Ya, 3 di sini ada namun di sini. Namun itu kurang tepat begitu ya. Oke. Kemudian di sini berdasarkan kompleksitasnya secara berurutan kalimat tersebut disebut dengan kalimat. Oke, berarti ini kalimat simplek kompleksnya yang mana saja. Baik, kalimat pertama itu merupakan kalimat simplek ya. Ini tidak ada kata konjungsinya begitu ya. Kemudian yang kedua juga kalimat simplek karena tidak ada konjungsinya juga. Biasanya kalimat kompleks itu ada konjungsinya. Kemudian yang ketiga, tak ada lagi keriuhan di balai desa dalam menonton televisi menggunakan genset karena, nah ada karena ini, karena ya ini merupakan kalimat kompleks hipotatik begitu. Kemudian ada kalimat apa ini? Warung-warung yang menjual kebutuhan sehari-hari pun bermunculan dan ini adalah kompleks paratatik. Oke, paratatik. Setara ya. Baik, jadi jawabannya adalah D. Lanjut. Soal selanjutnya. Ini mengenai pernyataan yang benar mengenai kalimat di atas adalah oke, pernyataan yang benar. Yuk. Ya. Bahagia itu adalah mendapatkan makanan gratis ketika perut keroncongan. Nah, yang A ini kalimat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai kalimat definisi. Benar enggak? Definisi itu kan pakai adalah. Adalahnya ada. Sebentar. Adalah ada ini. Apa namanya? Kata definitifnya ada. Ya. Kemudian bahagia itu adalah mendapatkan makanan gratis ketika perut keroncongan. Apakah itu definisi dari bahagia itu sendiri? Kurang tepat. Nah, berarti ini apa pernyataan yang benar? Ini benar bukan? Benar tidak ini? Bahwa kalimat tersebut itu tidak memenuhi syarat sebagai kalimat definisi. Ternyata benar ya. Oke, jadi jawabannya ini langsung saja ya. Kalimat tersebut adalah kalimat definisi, salah berarti ya. Kemudian kalimat tersebut adalah kalimat gaul, tidak, masih baku. Seharusnya setelah kata adalah terdapat kata perasaan. Bagi itu adalah perasaan mendapat, kurang tepat. Kalimat tersebut adalah kalimat umum. Kalimat umum kurang tepat. Oke, lanjut ya. Baik, di sini untuk kalimat tepat untuk mengawali teks di atas agar menjadi laporan hasil observasi. Nah, ini kalimat awalnya tidak ada nih, kosong. Kalian harus menambahkan gitu. Mana yang paling tepat di antara kelima pilihan ini? Ternyata yang paling tepat adalah yang awal itu biasanya kalimat definitif. Di sini definitif itu yang mana? Adalah ya. Adalah, berarti jawabannya badak adalah binatang manusia yang berkulit tebal dan memiliki cula begitu. Oke, kemudian urutan yang tepat ya agar menjadi teks yang padu di sini berarti diurutkan yang mana yang paling benar urutannya ya. Mana yang paling benar? Ternyata yang D. Nah, 3 1 2 5 4 6. 3 1 2 5 4 6 begitu ya. Ini 3. Bahasa adalah biasanya kan diawali dengan adalah. Oke, kita lanjut aja ya. Kemudian di sini urutan yang tepat agar menjadi teks yang padu. Ini diurutkan lagi yang mana yang paling tepat.
Jawabannya adalah yang D lagi ya. D. 2, 3, 1, 4. Gigi adalah kan. Kemudian 3. Mereka memiliki struktur yang bervariasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan banyak tugas. Kemudian 1. Fungsi utama dari gigi adalah untuk merobek dan mengunyah makanan dan pada beberapa hewan terutama karnivora sebagai senjata. Kemudian terakhir jenis gigi adalah seri, taring, dan geraham. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada berikut ini adalah teks observasi, yaitu mana nih di antara teks-teks yang ada itu adalah observasi ya. Jawabannya adalah yang E. Nah, yang observasi itu yang E. Kalau diamati dari dekat, atap bangunan yang berbentuk kubah itu memiliki ukuran dan bla 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 bla. Begitu itu disajikan secara definisi begitu. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, kita masuk ke kalimat yang termasuk ke dalam teks hasil observasi. Di sini yang mana? Jawabannya yang mana? Di ujung kulon kini tersisa 28 ekor badak Jawa. Berarti di antara kalimat-kalimat ini yang mana yang kalimat fakta? Ya, ini adalah kalimat fakta ya jawabannya. Ini dia C. Yang lainnya adalah subjektif semua ya, bukan fakta atau opini ya, tergesa-gesa. Kemudian pembagian diharapkan mampu itu opini. Kenaikan harga BBM dikhawatirkan, ini juga opini. Kita harus berhati-hati dalam menyikapi bla bla bla, itu juga opini. Opini itu bukan termasuk teks observasi. Kemudian kata berikut yang termasuk konjungsi sebagai bentuk kalimat kompleks hipotetik ya. Jawabannya adalah meskipun. Yang lain adalah kalimat kompleks paratatif. Kemudian di sini ada teks, ada 2 teks nih perbandingan ya. Ada 2 teks perbandingan. Nih. Jawabannya adalah ini membandingkan apa tadi? Pernyataan yang sesuai dengan kedua teks di atas adalah jawabannya yang C gitu ya. Teks 1 adalah esai yang memaparkan data dan opini, sedangkan teks 2 adalah laporan hasil observasi yang memaparkan fakta begitu. Kemudian selanjutnya ya, ini soal terakhir. Pernyataan yang tepat berdasarkan teks di atas adalah ini pernyataannya apa? Yang A itu tidak dapat menjadi teks observasi karena memiliki 2 objek. Benar tidak? Di sini ada 2 objek, benar tidak? Ada lumba-lumba. Ada lumba-lumba. Kemudian ada apa lagi? Objek satu lagi, men. Ada tidak? Kita baca ya. Lumba-lumba air tawar atau yang disebut dengan pesut termasuk ke dalam spesies mamalia air. Binatang ini mendiami wilayah perairan air tawar di India, Indochina, Filipina, dan Kalimantan. Karena termasuk ke dalam famili Dolphinidae, pesut berkerabat dekat dengan lumba-lumba yang hidup di laut. Di dunia ini ada 40 jenis lumba-lumba yang mengancam aktivitas pengeboran minyak begitu. Di dunia ini ada 40 jenis lumba-lumba yang terancam akibat aktivitas pengeboran minyak. Berarti di sini ada 2 jenis. Ada 2 objek. 2 objek itu benar atau tidak? 2 objek di sini.
lumba-lumba air tawar. Baik. Oh iya, ini tuh kemarin jawabannya memang ini ya. Tapi Bapak bonuskan ya. Bonuskan dan sudah ditambahkan nilainya ke kalian yang soal ini. Ya, ini Bapak bonuskan begitu. Coba teks observasi yang belum memiliki deskripsi anggota aspek yang digolongkan. Teks observasi yang sudah lengkap. Teks observasi yang belum memiliki pernyataan umum ya. Pernyataan umum udah ada sebenarnya. Teks observasi yang lengkap tetapi tidak sistematis. Ini Bapak bonuskan di soal terakhir. Nah, ini sudah ditambahkan ke nilai kalian kemarin yang ada di raport. Baik, terima kasih untuk kalian. Tetap semangat. Ini Bapak hanya bisa seperti ini membahasnya ya, karena memang tidak cukup waktu ketika dibahas di pertemuan online kita. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan kalian kirimkan melalui Japri via WhatsApp, silahkan ya. Terima kasih. Dari Bapak cukup. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat untuk kita semua.